Bahkan Mutia Hafid yang baru 10 hari saja akan sudah menangkap setidaknya 11 ASN yang membikingi judi online. Sangat berbeda sekali dengan Budi Ari, bahkan juga ya hampir kurang lebih 1 tahun lah menjabat sebagai Kemenkominfo, tetapi tidak mengetahui kalau anak buahnya malah membikingi atau melindungi ribuan situs judi online. Ini juga di logika sangat tidak masuk akal sekali ya. Bang, akhirnya Budi Ari di sini merespon dengan tegas, saya pasti nggak terlibat. Wow, ya menurut saya ini jawaban yang sungguh keren sekali lah daripada tidak menjawab pada saat lalu ya. Dan bahkan kalau kita lihat Budi Ari pada waktu lalu terlihat panik. Entah di sini tiba-tiba langsung Budi Ari nampak pede sekali, dan bahkan Budi Ari juga mengetahui 11 ASN Komdigi menjadi tersangka dari membikingi judi online. Dan Budi Ari pun saat ini juga sudah buka suara ya, dan bahkan juga memastikan bahwa dirinya tidak terlibat. Ini sangat lucu sekali ya, dimana bawahannya pada saat lalu melindungi situs judi online, tapi Budi Ari tidak tahu. Ini sangat lucu sekali, dan menurut saya tidak mungkin lah. Bahkan Mutia Hafid yang baru 10 hari saja akan sudah menangkap setidaknya 11 ASN yang membikingi judi online. Sangat berbeda sekali dengan Budi Ari, bahkan juga ya hampir kurang lebih 1 tahun lah menjabat sebagai Kemenkominfo, tetapi tidak mengetahui kalau anak buahnya malah membikingi atau melindungi ribuan situs judi online. Ini juga di logika sangat tidak masuk akal sekali ya, dimana Mutia Hafid yang baru saja menjabat sebagai Kemkomdigi menggantikan Budi Ari yang baru saja 10 hari sudah menangkap 11 ASN. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Apakah ini masuk akal? Kalau misalkan Budi Ari memang tegas tidak terlibat, wah, Budi Ari ini terlihat tidak mengetahui ya, atau bahkan Budi Ari tidak bekerja dengan baik di Kemenkominfo sehingga dari 11 ASN yang juga terlibat membikingi judi online itu bisa lolos. Kurang lebih seperti itulah. Ini dari kumparan ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi kembali menegaskan jika dirinya tidak terlibat dalam judol. Dan bahkan tidak hanya Budi Ari saja yang setidaknya membela diri. Bahkan kalau kita lihat dari Projo juga membela Budi Ari. Bahkan menyebut Budi Ari selama di kepemimpinan Budi Ari sudah men-take down setidaknya 3,8 juta situs judol selama jadi Menkominfo. Kalau kita dengar-dengar lagi ya dari anggota DPR RI pada saat lalu ketika mencecar Budi Ari, bahkan di take down ini bukan hanya judi online melainkan juga WordPress. Ini sangat lucu sekali, WordPress di take down. Dan 3,8 juta itu kira-kira beneran situs judi online atau hanya WordPress saja, atau memang itu situs tidak aktif dan lain sebagainya. Karena situs judi online yang dilindungi oleh ex-pejabat Kemenkominfo yang lalu itu bahkan meraup keuntungan yang sangat fantastis. Kalau kita lihat dari PPATK juga ya, hasil laporan analisisnya itu di semester pertama saja kerugian uang mengalir ke judi online itu bahkan ratusan triliun. Bayangkan, berarti peran Budi Ari pada saat menjabat Kemenkominfo itu menurut saya tidak efektif sama sekali ya, karena juga masih banyak kebocoran-kebocoran. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Apakah netizen-netizen di sini percaya dengan ucapan dari Budi Ari, saya pasti nggak terlibat? Ini menurut saya sangat bohong sekali, belum diperiksa juga sudah pasti tidak terlibat. Ini sangat bola. Jangan kepedean Pak, entar pas kena getahnya bilang saya difitnah. Heleh, Mali nggak ngaku ya, itu kan kate elu. Kemarin dicecar oneng di DPR panas dingin kawan. Idih, kandangin udah nggak berguna buat bangsa dan negara, nggak becus gawe, ngelindungi judol lagi ya, pasti terlibat yang membuat kebijakan Pak. Haha, ibarat di bis ada yang kentut duluan ngaku bukan dia yang kentut, tapi tahu tapi diem aja, berarti lu ngelindungin berarti terlibat. Ya sangat aneh sekali, karena di kepemimpinan Mutia Hafid yang baru saja beberapa hari sudah menangkap 11 ASN yang diduga melindungi ribuan situs judi online. Kalau memang Budi Ari tidak mengetahui dan sudah memastikan tidak terlibat, berarti memang cuek dan kemungkinan tidak bekerja sebagai mana mestinya. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Untung saja loh Budi Ari dipindah ke Kementerian Koperasi dan akhirnya juga ketahuan saat ini di pemimpinan di kementerian yang
dipimpin oleh Mutia Hafid, semua akhirnya ketahuan lah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, terbongkar ulah busuk Kemenkominfo Budi Ari, situs yang diblokir bukan judi online tapi WordPress. Mereka menari di atas penderitaan rakyat. Ya, baji. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan dari Anies komentar Budi Ari soal kasus judi online Kemkomdigi. Sikat influencer kecil, babat influencer besar, tebang batangnya, cabut akarnya, ayo tangkepin bandar-bandar besarnya, Darto Helm Projo pro judi online. Ya, memang seharusnya dari Kemenkominfo dulu lah yang saat ini menjadi Kemkomdigi itu memang harus melakukan bersih-bersih lah. Kalau Kemkomdiginya bersih, otomatis lah itu tidak akan ada lagi aktivitas judi online dan lain sebagainya. Ya, karena memang semua server-servernya itu ada di Kemkomdigi saat ini. Kalau misalkan diputus mata rantainya, pasti juga akan tidak ada lagi lah sirkulasi untuk judi online, dan itu juga bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia dari jebakan di online dan bahkan juga pinjol-pinjol ilegal. Ya, memang pinjol ilegal dan judi online itu mata rantai yang saling berkaitan. Kalau kita kalah misalnya dari judi online, pasti larinya ke pinjol ilegal dan lain sebagainya lah, sehingga itu harus dibumi hanguskan setidaknya ya. Projo pro judi online bisa-bisanya lolos dari radar pengawasan inspektorat. Darto Helm KW jangan-jangan terima aliran duit judi online, minimal buat pasukan projonya. Efek negeriku dibuat bancaan nasional. Judul-judul sekarang berafiliasi jadi PT dan juga CV. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan ya, dikala suara dari Ridwan Kamil itu menurun dan bahkan juga hasil elektabilitasnya tidak kunjung-kunjung naik dan bahkan kalah dengan calon dari PDIP. Ini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Tidak lagi menjabat Waketum Golkar, Bahlil geser Ridwan Kamil ke posisi ini. Malah digeser tidak menjadi Waketum Golkar. Ini sangat mengejutkan sekali. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan kepengurusan baru Golkar periode 2024-2029. Total ada sekitar 150 orang yang mengisi struktur partai berlambang pohon beringin tersebut. Bahlil membacakan satu persatu nama kader yang akan mengisi jabatan struktural baru Golkar. Nama Ridwan Kamil pun turut disebut oleh sang ketum. Ridwan Kamil yang sebelumnya menjabat wakil ketua umum di Partai Golkar, kini Ridwan Kamil menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Ridwan Kamil, kata Bahlil Lahadalia pada 7 November. Sebelumnya Bahlil juga mendapuk 9 wakil Ketua Umum Partai Golkar. Mereka diantaranya adalah Bambang Susatyo hingga Ahmad Doli Kurnia. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian kini diisi oleh Kahar Musakir, kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga dijabat oleh Bambang Susatyo. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Bambang Susatyo. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1 Adis Kadir, kata Bahlil. Selanjutnya ada nama Ahmad Doli Kurnia yang menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Wilayah Sumatera dan lain sebagainya ya. Semoga sajalah ketika digeser ya setidaknya bisa membuat elektabilitas naik. Ya, itu pun juga sangat sulit sekali ya, dan kemungkinan sangat susah sekali untuk menaikkan elektabilitasnya ya, karena elektabilitasnya pada saat lalu sebesar 51%. Ridwan Kamil seharusnya hanya mempertahankan saja ya, tetapi juga tidak bisa dipertahankan, malah semakin menurun. Otomatis lah menaikkan elektabilitas itu sangat susah sekali ya, sangat susah sekali ya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.